Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kita sekarang balik lagi untuk pembahasan manajemen persediaan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang manajemen kas, manajemen piutang. Nah, sekarang kita masuk ke manajemen persediaan. Ya, itu apa sih persediaan itu, teman-teman? Persediaan itu biasanya mencakup beberapa jenis persediaan, ya kan? Biasanya itu ada persediaan bahan mentah, ada persediaan bahan setengah jadi, dan juga ada yang namanya persediaan barang jadi atau barang dagang gitu. Nah, jadi persediaan ini perlu di manajemen juga teman-teman agar tidak kelebihan dan juga tidak kekurangan. Karena kalau misalnya berlebih persediaan tersebut akan ada nih biaya yang kita tanggung. Jika kekurangan nanti juga ada dampaknya gitu. Nah, kita masuk dulu ya tentang persediaan itu tipe-tipenya apa aja. Nah, seperti di awal yang sudah saya jelaskan, bahwasanya persediaan itu ada yang namanya persediaan bahan mentah, ada persediaan setengah jadi, dan ada juga persediaan barang jadi. Nah, kita bahas satu-satu, itu persediaan bahan mentah itu apa sih? Persediaan bahan mentah itu adalah bahan yang akan digunakan untuk memproses atau memproduksi barang dagangan. Sedangkan persediaan bahan setengah jadi, itu maksudnya apa? Bahan setengah jadi itu adalah barang yang belum selesai sepenuhnya menjadi barang dagangan. Jadi baru setengah jadi nih, setengah matang lah ibaratnya ya. Nah, selanjutnya itu adalah persediaan barang jadi. Nah, persediaan barang jadi itu adalah barang yang sudah selesai dikerjakan dan siap untuk apa? Untuk dijual. Nah, contohnya misalnya, jika kita membicarakan barang jadi kursi kayu ya, barang jadinya itu kursi kayu gitu. Nah, bahan mentahnya apa? Persediaan bahan mentahnya apa? Yaitu adalah kayu dan material lainnya, misalnya paku ya, dan lain sebagainya. Nah, barang setengah jadinya atau bahan setengah jadinya itu misalnya itu adalah kayu yang belum selesai dicat ataupun diukir misalnya menjadi kursi, meja ya, belum selesai nih, ada proses selanjutnya sebelum menjadi barang jadi gitu ya. Nah, setelah kayu dicat dan diukir serta dirangkai menjadi kursi, menjadi meja ya, dan kursi itu ataupun meja itu siap dijual, maka kursi kayu tersebut akan menjadi barang jadi atau barang dagangan atau barang yang siap untuk dijual. Itu ya tipe-tipe persediaan. Nah, ada pertanyaan nih, kenapa sih perusahaan harus mempunyai persediaan? Nah, sama seperti pada modal kerja pada umumnya ya teman-teman, persediaan itu diperlukan untuk mengantisipasi yang namanya ketidaksempurnaan pasar. Jadi karena adanya ketidaksempurnaan pasar inilah, maka persediaan diperlukan. Sebagai contoh, idealnya kan jika perusahaan membutuhkan bahan mentah untuk diproses ya, ataupun diproduksi, ada proses produksinya. Jadi bahan mentah akan datang pada saat itu juga. Idealnya ya, kalau kita mau produksi, maka bahan mentah harus datang nih pada saat itu juga. Nah, jika situasi seperti itu terjadi, maka persediaan bahan mentah itu tidak diperlukan lagi. Ya kan, kalau seandainya kita mau proses nih, mau produksi, itu langsung ada nih bahan mentahnya. Nah, kalau seperti itu kan otomatis persediaan bahan mentah itu tidak diperlukan lagi. Tetapi apa? Tetapi dalam kenyataannya bahan mentah bisa terlambat datangnya gitu. Misalnya kita mesan hari ini mungkin datangnya itu bukan hari ini, datangnya itu besok gitu. Nah, untuk mengantisipasi keterlambatan tersebut atau dengan kata lain mengantisipasi ketidaksempurnaan pasar tersebut, maka persediaan bahan barang mentah itu diperlukan. Sehingga apa? Sehingga proses produksi tidak akan terhambat hanya karena bahan mentah itu belum datang. Jadi kita perlu nih persediaan bahan mentah. Itu adalah contohnya ya teman-teman ya. Tuh. Bisa juga ini argumen yang tadi itu terhadap bahan mentah itu juga bisa digunakan untuk argumen kenapa persediaan bahan jadi dan setengah jadi itu diperlukan.
Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang trade-off manfaat dan biaya. Jadi teman-teman ketika kita berinvestasi di persediaan, berarti itu akan meningkatkan penjualan. Itu manfaatnya ya, meningkatkan penjualan. Tetapi dengan persediaan itu juga satu sisi ada biaya nih yang ditimbulkan dari persediaan tersebut. Apa saja nih manfaat dan biaya dari persediaan itu? Maka kita lihat satu persatunya. Nah, manfaat investasi pada persediaan yang pertama itu adalah memanfaatkan yang namanya diskon kuantitas. Diskon kuantitas ini teman-teman kita peroleh jika perusahaan kita membeli dalam kuantitas atau jumlah yang besar. Jika perusahaan ingin memanfaatkan diskon kuantitas tadi, maka perusahaan kita harus menyimpan persediaan karena mungkin perusahaan membeli bahan melebihi kebutuhan saat ini. Jadi kalau kita itu membeli dalam jumlah besar, maka otomatis kita akan dapat diskon. Contoh ya teman-teman ya, misalnya kita membeli suatu baju ya, satu pieces baju, itu harganya 100.000 ya, 100.000. Tapi kalau kita beli 5 pieces baju kan bisa kita tawarkan untuk satu piecesnya itu 95.000 mungkin, ya kan kalau kita membeli dalam jumlah banyak, itu keuntungannya. Nah, selanjutnya itu adalah menghindari kekurangan bahan atau out of stock. Nah, jika pelanggan datang untuk membeli barang dagangan kita, terus kemudian perusahaan kita tidak mampu nih, tidak mempunyai barang yang diinginkan oleh pelanggan kita itu, maka perusahaan itu akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Jadi kehilangan kesempatan, opportunity cost kita untuk memperoleh keuntungan itu hilang. Nah, kalau kita ada stok kita, ada persediaan kita, maka kita bisa menghindari hal tersebut. Makanya ini adalah termasuk kepada investasi pada persediaan. Nah, untuk menghindari situasi out of stock tadi, maka perusahaan harus memiliki persediaan barang jadi. Jika bahan mentah tidak ada pada waktu proses produksi ya teman-teman, pada saat kita mau produksi ini itu kita butuh bahan mentah ya, maka proses produksi kita bisa terganggu kalau seandainya bahan mentah itu tidak ada. Maka untuk menghindari situasi tersebut, perusahaan harus memiliki yang namanya persediaan bahan mentah kah itu, ataupun persediaan bahan setengah jadi maupun persediaan barang jadi itu. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada manfaat pemasaran dan juga ada manfaat spekulasi. Nah, maksud dari manfaat pemasaran ini adalah, nah contohnya ini ya, jika perusahaan kita mempunyai persediaan barang dagangan yang lengkap kan, kalau seandainya kita memiliki persediaan barang yang lengkap, maka pelanggan atau calon pelanggan kita tuh agak terkagum-kagum atau terkesan dengan kelengkapan barang kita ya nggak, apalagi display kita tuh bagus, penataan untuk misalnya supermarket kita tuh bagus penataannya, maka orang akan tertarik gitu ya. Konsumen maupun calon konsumen kita tertarik untuk membeli ke perusahaan kita, ya. Jadi akan terkesan dengan kelengkapan barang dagangan yang kita tawarkan, sehingga karena lengkap tersebut reputasi perusahaan kita kan bisa meningkat. Di samping itu, jika perusahaan itu mampu nih memenuhi keinginan pelanggan, misalnya memberikan barang dagangan pada saat dibutuhkan oleh pelanggan. Contohnya kalau kita pergi ke supermarket itu ya, kadang kan ada tuh barang yang tidak ada yang kita inginkan. Misalnya kita maunya itu bumbu nasi goreng rasa kecap, tapi yang ada itu adalah bumbu nasi goreng rasa ayam gitu. Kalau seandainya stok barang di supermarket itu tersedia semuanya, kita pasti akan terus-terus belanja di supermarket itu gitu. Kalau kalau misalnya bahan barangnya tidak lengkap, maka kita akan apa? Mengundurkan diri, mengundurkan diri. Maksudnya itu menarik diri untuk tidak berbelanja di supermarket tersebut. Maka kita akan milih lagi nih mencari supermarket yang lengkap gitu ya. Sehingga kepuasan pelanggan semakin baik kalau seandainya perusahaan kita itu mendisplay barang yang lengkap. Nah, sehingga kalau seandainya puas, maka pelanggan tersebut balik lagi kan ke perusahaan kita menjadi loyal. Maka secara otomatis kalau balik lagi tuh pelanggan kita, apalagi dia menceritakan kepada orang-orang terdekatnya, maka profitabilitas perusahaan itu ataupun supermarket kita itu menjadi lebih tinggi. Itu adalah manfaat pemasaran. Kalau manfaat spekulasi maksudnya apa? Yaitu adalah, kan kadang-kadang nih, persediaan itu digunakan untuk spekulasi nih teman-teman.
Maksudnya itu adalah, misal kita sebagai perusahaan itu mengantisipasi kenaikan harga. Contohnya itu, misalnya di 2023 kan dikatakan bahwasanya akan krisis, misalnya inflasi kita meningkat, jadi kita stok barang nih gitu ya, nilai persediaan tuh pastinya akan semakin meningkat juga dalam situasi 2023 tadi kan, situasi yang inflasi itu. Jadi dengan demikian kita akan menstok barang lebih banyak lagi gitu ya, asalkan tidak melebihi stok maksimal dari persediaan kita. Nah, ketika kita menstok barang itu kan ternyata benar nih inflasi, terjadi peningkatan harga. Kalau meningkat harga, kita belinya itu murah, ternyata harga meningkat, maka kita juga akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Itulah manfaat investasi pada persediaan. Selain dari manfaat, tadi kan kita bahas bahwasanya ini ada trade-off-nya, manfaat dan biaya. Tentunya ada biaya yang ditimbulkan dari persediaan itu. Apa saja biaya-biayanya? Yang pertama adalah biaya investasi. Nah, investasi pada persediaan ini teman-teman itu seperti investasi pada piutang atau modal kerja lainnya yang kita bahas sebelumnya, yaitu memerlukan biaya investasi. Apa itu biaya investasi di persediaan ini? Yaitu biaya investasi bisa berupa biaya kesempatan. Karena dana kita itu pastinya tertanam di persediaan saja, ya. Dan kita tidak bisa mengalihkannya ke investasi lain, misalnya ke investasi surat berharga gitu. Nah, yang kedua itu adalah biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan ini itu mencakup biaya eksplisit dan implisit. Apa aja eksplisitnya? Eksplisitnya adalah seperti biaya sewa gedung, pajak, dan biaya kerusakan-kerusakan persediaan. Yang implisitnya sama nih, seperti yang item biaya investasi itu. Seharusnya kita bisa investasi juga di investasi lain, tapi karena kita investasi di persediaan, maka tertanam biaya investasi kita di persediaan itu. Selanjutnya adalah biaya order. Biaya order ini adalah mencakup biaya administrasi yang berkaitan dengan aktivitas memesan persediaan teman-teman. Mungkin ada biaya transportasi, ada juga biaya angkut gitu. Nah, sama seperti investasi lainnya ya teman-teman, manajer keuangan itu harus melihat nih trade-off antara ya manfaat investasi ini dengan biaya-biaya yang dihasilkan oleh persediaan tersebut sebelum mengambil keputusan investasi pada persediaannya teman-teman. Gitu. Lalu bagaimana sih caranya kita memanajemen persediaan itu? Caranya itu adalah dengan sistem pengendalian persediaan yang lebih modern. Mungkin seperti yang saat sekarang ini bisa kita memilih terkait metode ABC, metode just in time ya, dan sistem pengendalian dengan komputer. Apa sih itu metode ABC? Nah, metode ABC ini itu adalah menggolongkan persediaan berdasarkan nilai dan kuantitas gitu teman-teman. Jadi nanti ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, itu nanti di metode ADC ini teman-teman akan melihat bagannya. Bagan tersebut itu nanti akan menunjukkan 3 kelas. 3 kelasnya itu tadi seperti kelas A, B, dan C. Nah, nanti di kelas A itu mencakup hanya 10% dari total kuantitas, tetapi mencakup 50% dari total nilai persediaan. Sedangkan kelas B ya, kelas B ini nantinya itu dia mencakup 30% dari total kuantitas, tapi mencakup 80% dari total nilai persediaan. Sedangkan kelas C itu mencakup 10% dari total kuantitas, tetapi mencakup 20% dari total nilai persediaan. Dengan kata lain apa teman-teman? Dengan kata lain, persediaan kelas A itu merupakan persediaan yang mempunyai nilai tertinggi, disusul dengan B, terus yang terakhir adalah C. Ya, kalau misalnya kita membahas tentang manajer keuangan, itu dapat berfokus pada item yang paling membutuhkan pengendalian persediaan. Berarti yang butuh pengendalian persediaan adalah kelas A, ini teman-teman. Ya, nanti untuk sistem pengendalian yang lebih formal bisa dibuat untuk kelas tersebut. Nah, persediaan kelas B itu mungkin diawasi dengan frekuensi yang lebih kurang dibandingkan item kelas A maupun kelas C gitu. Nah, untuk just in time ini pastinya teman-teman udah pernah dengar just in time ini ya, yaitu adalah meminimalkan tingkat persediaan. Nah, kalau bisa itu tingkat persediaan itu ditekan nih menjadi nol. Tadi kan karena persediaan itu ada biaya-biayanya ya teman-teman.
Jadi dia mau meminimalkan tingkat persediaan itu. Nah, ini di dalam sistem persediaan just in time ini ya teman-teman itu di Jepang. Sistem ini dikenal sebagai sistem Kanban, teman-teman. Dalam sistem ini bahan yang dibutuhkan itu datang hanya beberapa jam sebelum masuk proses produksi. Jadi nggak menunggu beberapa hari, hanya beberapa jam aja. Misal sebagai contoh yang terkenal di Jepang itu apa contohnya? Contohnya itu misalnya Toyota ya. Toyota itu menempatkan suppliernya itu di sekitar pabrik Toyota, yaitu kota Toyota atau Toyota City. Jadi komponen yang diperlukan itu datang hanya beberapa jam saja karena dekat kan. Jadi ketika komponen itu diperlukan, itu datang beberapa jam sebelum masuk proses produksi. Nah, dengan cara tersebut Toyota ini bisa menekan nih tingkat persediaannya. Sistem semacam itu nanti membutuhkan koordinasi yang tinggi pastinya antara perusahaan dengan pemasoknya, ya kan? Kalau perusahaan Amerika Serikat itu juga nih menerapkan sistem just in time, meskipun pastinya ada keterbatasan yaitu di Amerika itu, ya. Itu adalah just in time. Selanjutnya adalah sistem pengendalian dengan komputer. Nah, ini juga sudah banyak ya, yaitu adalah komputer ini kan teman-teman sering tuh digunakan sebagai alat pengendalian persediaan maupun alat-alat lainnya ya. Sekarang kan udah zamannya modern ya. Nah, dengan sistem tersebut komputer akan mencatat nih persediaan awal kita berapa. Nah, kemudian jika barang terjual, itu kan komputer akan secara otomatis mencatatnya dan memperbaharui posisi persediaan tersebut. Teman-teman kan pernah misalnya kalau teman-teman pernah ke supermarket, contohnya di kota kita itu ada Budiman misalnya ya. Kalau seandainya itu kita barang itu kita udah beli, kan barcode-nya ada tuh. Nanti di sistem komputer itu otomatis akan berkurang persediaan yang ada di perusahaan itu, di Budiman itu. Nah, jika persediaan itu nanti menyentuh batas tertentu atau safety stoknya nanti, maka komputer akan secara otomatis nih memesan barang dagangan ke suppliernya, kepada pemasoknya. Jadi tidak perlu manual lagi gitu ya, teman-teman. Nah, contoh retail besar itu misalnya Walmart ya, itu menggunakan sistem pengendalian persediaan terkomputerisasi ini. Nah, komputer ini akan mencatat item yang telah terjual secara otomatis melalui barcode, barcode dagangan tadi. Nah, jika persediaan itu nanti menyentuh ya, jadi dia udah terdeteksi nih secara otomatis kalau seandainya menyentuh titik pemesanan kembali atau reorder point-nya nanti, maka komputer itu secara otomatis nanti mengirimkan pesanan baru ke suppliernya. Seperti itu. Nah, ini kan itu sistemnya itu canggih ya teman-teman, tapi untuk manajemen keuangan ini kita akan menggunakan perhitungan yang namanya EOQ. Jadi menentukan saldo persediaan yang optimal itu dengan menggunakan model economic order quantity atau EOQ. Nah, contoh soalnya itu misalnya PT Aura Fire itu merencanakan melakukan pembelian bahan selama 1 tahun sebanyak 160.000 unit. Biaya pesan itu adalah Rp10.000. Nah, tiap kali pemesan. Sedangkan biaya simpannya itu Rp2 per unit. Dalam memesan dibutuhkan waktu 15 hari sampai pesanan datang dan perusahaan menetapkan barang yang harus ada di gudang itu minimal 10.000 unit. Pertanyaannya adalah tentukanlah EOQ-nya. EOQ adalah jumlah pesanan yang optimal. Nanti bisa teman-teman kalau di buku misalnya key itu sama aja ya. Misalnya disimbolkan sebagai key atau EOQ itu sama. Terus yang kedua adalah biaya persediaan. Yang ketiga titik pemesanan kembali atau order point. Yang keempat maksimal stok yang diperlukan terus grafik. Nah, dari soal ini kita dapat membahasnya satu-satu ya teman-teman. Nah, kita perlu tahu dulu rumus EOQ itu apa. EOQ kan itu untuk menentukan jumlah persediaan yang optimal dengan biaya yang ekonomis, ya. Jadi biaya-biayanya itu ekonomis. Jadi biayanya itu jangan diminimalisir banget. Maksudnya itu bukan dikurangkan terlalu ekstrim, tapi lebih ekonomis gitu ya. Efisien lah ibarat kata. Nah, caranya itu adalah EOQ sama dengan akar dari 2 dikali O dikali S dibagi dengan C. O itu adalah ordering cost atau biaya pemesanan tiap kali memesan. S-nya adalah jumlah kebutuhan barang di periode tertentu, dan C adalah biaya penyimpanan per unit. Ya. Nah, tadi kan di soal udah diketahui ya. Nanti kita akan balik lagi. Kita bahas satu-satu dulu. Tadi yang ditanyakan EOQ.
Nah, biaya persediaan yang kedua. Bagaimana cara mencari biaya persediaan? Biaya persediaan ini terdiri dari dua item, teman-teman. Biaya persediaan itu ada biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Cara mencari biaya pemesanan itu adalah dengan mencarinya itu frekuensi pemesanan dikali O, ya, order cost-nya. Biaya penyimpanan berarti persediaan rata-rata dikali dengan carrying cost, ya. Oke, berarti T itu dapat kita jabarkan T sama dengan S per Q dikali dengan O, ya, biaya pemesanan, ditambah dengan biaya penyimpanannya, cara carinya adalah Q per 2 dikali C. Nah, nanti kalau di ujian, kalau yang saya tanya adalah biaya pemesanan, berarti yang teman-teman cari itu rumusnya adalah S per Q dikali dengan O, bukan T-nya yang teman-teman cari. Tapi kalau misalnya saya tanya adalah T, berarti teman-teman rumusnya ini. Teman-teman cari nih, masukkan rumusnya. Tapi kalau seandainya yang saya tanya adalah biaya penyimpanan, berarti teman-teman tinggal mencarinya itu dengan rumusnya ini. Q per 2 dikali dengan C. Paham ya? Saya anggap paham. Selanjutnya itu adalah mencari order point ya. Order point yang ketiganya order point, terus maksimal stok bersama grafik. Nah, bagaimana cara mencari order point ini? Yaitu dengan menambahkan safety stock ditambah dengan lead time dikali dengan daily usage. Daily usage ya teman-teman. Karena di contoh soal kita ini safety stocknya itu adalah harian, ya kan? Harian. Kita lihat ini safety stocknya itu adalah 15 hari. Astagfirullah. Maksud saya lead time-nya itu adalah 15 hari. Maka daily usage-nya itu per-nya itu adalah 360 hari. Ya kan? Tapi kalau seandainya lead time-nya itu diketahui per bulan, berarti ini jangan hari. Berarti dalam 1 tahun itu ada berapa bulan? Berarti ini 12, gitu ya teman-teman ya. Jadi order point itu sama dengan safety stock ditambah dengan lead time dikali dengan daily usage. Tuh. Nah, maksimal stoknya itu tinggal teman-teman tambahkan EOQ yang telah dicari tadi ditambah dengan safety stock yang sudah diketahui di soal. Seperti itu. Nah, apa itu lead time? Lead time adalah waktu tunggu, lama waktu yang dibutuhkan untuk memesan hingga barang tersebut sampai ke gudang. Misalnya kita memesan di supplier ini hari ini. Nah, kira-kira sampai ke gudang kita berapa hari? Misalnya 5 hari. Itu adalah lead time, waktu tunggunya. Nah, order point itu adalah waktu memesan kembali agar tidak terjadi stock out, gitu. Nah, safety stock itu adalah persediaan minimal yang harus ada di gudang. Sedangkan daily usage adalah dan rata-rata penggunaan harian. Maka setelah kita ketahui rumus-rumusnya, kita akan masuk ke pembahasan soalnya. Ya, kita diketahui dulu. Yang diketahui kan S-nya berapa? S itu adalah kebutuhan dalam periode tersebut ya. Kebutuhannya adalah sebanyak 160.000 unit. Ya, diketahui nih 160.000 unit. O-nya diketahui sebesar Rp10.000 ordering cost-nya ya, biaya pesannya 10.000. Lanjutnya biaya simpannya berapa? Biaya simpannya Rp2 carrying cost-nya, Rp2 per unit. Lead time-nya itu diketahui tadi 15 hari lead time-nya, waktu tunggunya 15 hari. Ya, teman-teman bisa lihat di sini 15 hari ya. Selanjutnya yang diketahui adalah safety stock-nya 10.000 unit. Safety stock kan berarti barang yang harus ada di gudang. Ya, 10.000 unit. Ditanyanya adalah EOQ, T, OP, maksimal stok, dan grafik. Jadi kita masukkan nilainya. EOQ tadi rumusnya adalah 2 dikali O dikali S per C, dipangkatkan. Jadi 2 dikali Rp10.000 dikali dengan 160.000 unit dibagi dengan 2, sama dengan 40.000 unit. Karena ini EOQ berarti yang di belakangnya ini adalah unit, bukan rupiah. Kalau ordering cost ini berarti rupiah. Kalau misalnya kebutuhan, namanya aja kebutuhan persediaan, berarti dia unit nih. Kalau C berarti dia carrying cost ya di belakangnya berarti dia rupiah. Itu ya teman-teman ya. Berarti OQ adalah dalam bentuk unit. Jadi kita dapatkan quantity optimalnya itu adalah 40.000 unit. Selanjutnya yang ditanya adalah total biayanya. Total biaya persediaan itu terdiri dari biaya pemesanan dengan biaya penyimpanan, ya enggak? Coba lihat lagi, biaya pemesanan dengan biaya penyimpanan. Di mana biaya pemesanan itu rumusnya adalah, teman-teman lihat di sini, itu adalah S per Q, berarti S-nya tadi 160.000 ya, kebutuhan per periodenya itu. Per Q-nya, Q ini adalah EOQ teman-teman.
Nah, EOQ-nya kan kita udah cari nih 40.000 unit, masukkan saja 40.000 unit. Selanjutnya dikali dengan O, ordering cost-nya adalah Rp10.000. Nah, Q-nya adalah 40.000 unit per 2 dikali cost carrying cost-nya adalah Rp2 per unit. Maka didapatkan T total persediaannya itu adalah biaya pemesanan ditambah dengan biaya penyimpanan sebesar 40.000 masing-masingnya. Maka T-nya itu adalah Rp80.000. Tuh, total biaya persediaannya. Oke, kita lanjut di soal ketiganya itu adalah order point-nya, yaitu safety stock ditambah dengan lead time dikali dengan daily usage-nya. Nah, ini safety stock-nya kan diketahui 10.000. Nah, ini teman-teman, ini kelebihan nolnya. Jadi teman-teman nanti hapus saja nolnya ya. Jadi 10.000 ditambah dengan 15, ya lead time-nya kan 15 hari tadi tuh. Maka dikali daily usage ini adalah S per waktu, per time. Karena ini lead time-nya hari, maka ini per 360. Kalau dia bulan, berarti ini adalah 12 gitu ya. Maka 160.000 per 360. Jadi dapat kita cari order point-nya itu adalah 10.000 ditambah dengan 6.666,67 rupiah. Terus ditambahkan dengan 10.000, maka OP-nya itu adalah 16.666,67. Karena ini adalah persediaan, tidak mungkin dikoma-komakan, jadi teman-teman bisa membulatkannya menjadi 16.667 unit. Gitu. Baik, selanjutnya kita mencari maksimal stok. Maksimal stok ini sangat mudah rumusnya kalau kita sudah menemukan EOQ-nya berapa. Karena EOQ-nya udah kita ketahui 40.000 dan SS-nya itu safety stock juga diketahui di soal sebesar 10.000, maka maksimal stoknya itu adalah 50.000 unit. Oke, selanjutnya adalah grafik. Grafiknya ini tinggal teman-teman lihat di sini adanya kurva yang membentang antara sumbu X dan Y, di mana ini di sisi vertikalnya itu adalah persediaan, ya persediaan sumbu vertikalnya, dan sumbu horizontalnya itu adalah waktu atau hari, itu. Nah, yang ini ya teman-teman, yang ini merupakan grafik penggunaan persediaan. Jadi teman-teman bikin aja grafiknya itu seperti ini, segitiga ini. Dari kiri atas ke kanan bawah, terus lurus, kiri atas ke kanan bawah seperti itu. Nah, untuk yang di atas di ujung titik-titik ujung ini ya, ujung ini itu adalah maksimal stok teman-teman. Tidak boleh melebihi maksimal stok. Maksimal stoknya itu udah kita cari, maka teman-teman tarik garis putus-putus di sini, itu teman-teman bikin maksimal stoknya 50.000. Nah, EOQ-nya karena kita dapatkan 40.000, berarti jaraknya tidak jauh daripada 50.000 ini, maka ditarik garis titik putus-putus ini di sini menjadi 40.000 yaitu EOQ. Nah, ini OP ya teman-teman, bukan EP, order point. Nah, order point-nya itu udah kita dapatkan sebesar 16.667 unit gitu. Nah, tarik garis putus-putus juga di sini nanti bikin. Nah, safety stock-nya itu adalah 10.000. Teman-teman tarik juga di sini. Berarti semakin unitnya itu rendah, maka di sumbu vertikalnya itu semakin ke bawah ya teman-teman. Lalu ada yang di sini namanya titik A. Titik A itu berada di sini. Atau nanti teman-teman bisa di sini atau di sini nanti. Ya, di sini atau di sini. Oke, terus ada juga titik B. Ya, titik B itu, titik A itu kan ordering point-nya 16.667 tadi. Nah, titik B itu berada di 10.000 safety stock. Nah, dari titik A ke titik B itu, itulah namanya 15 hari itu adalah lead time-nya teman-teman. Jadi menunggunya, waktu tunggu gitu. Jadi teman-teman kalau disuruh bikin grafiknya seperti ini. Oke, untuk tugas di rumah, teman-teman tolong dibikin tentang manajemen persediaan ini tugasnya. Itu soalnya PT Everest Legend itu memiliki kebutuhan bahan selama 1 tahun 480.000 unit. Dengan harga beli per unitnya itu adalah Rp10. Biaya pesan setiap kali memesan adalah Rp 60.000 dan biaya simpan per unitnya adalah 40% dari harga beli produk per unit. Ya, ingat 40% dari harga beli produk per unit. Jadi teman-teman cari dulu harganya, dirupiahkan dulu ya, bukan 40%-nya teman-teman masukkan. Nah, persediaan minimal yang harus ada itu adalah 30.000 unit.
Dan waktu yang dibutuhkan dalam memesan bahan adalah 1 bulan. Jadi waktu yang dibutuhkan dalam memesan bahan adalah 1 bulan. Berarti ini adalah lead time ya. Ya nggak? Coba teman-teman cari, nanti kita akan bahas. Lalu tentukanlah EOQ-nya berapa, total persediaannya berapa, order point-nya berapa, maksimal stok yang diperlukan berapa, dan grafiknya. Nanti tugas ini dikumpulkan di waktu pertemuan berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan teman-teman silahkan mempelajari tentang manajemen persediaan ini. Oke.